Halo para pejuang skripsi, selamat datang di channel Pejuang Skripsi. Di channel ini kita akan ngebahas bagaimana cara ngebut nyusun skripsi. Jadi, buat para pejuang skripsi yang lagi galau, gundah gulana, pusing, mual, muntah, kayaknya lebay banget ya kesannya ya. Intinya, buat para pejuang skripsi yang pusing dengan skripsinya, dan buat kamu-kamu yang sedang menyusun skripsinya, atau yang nggak kelar-kelar skripsinya, bisa tongkrongin materi kita mengenai cara ngebut nyusun skripsi ini ya. Semua materi akan dikemas secara simple, mudah, menyenangkan, dan step by step, sehingga membantu kamu dalam menyusun skripsi kamu pokoknya. Dijamin ada pencerahan yang masuk ke dalam relung-relung otak para pejuang skripsi. Biasanya kan kalau mahasiswa tingkat akhir butuh pencerahan tuh ya. Nah, di sini kita kasih buat para pejuang skripsi semuanya. Selain itu, kamu bisa gabung dengan channel Telegram Pejuang Skripsi Official, di mana kamu bakal menerima materi, tips dan trik, serta form panduan penyusunan skripsi yang dipakai dalam video materi kita secara gratis. Link channelnya sudah saya sertakan di deskripsi ya. Kamu bisa langsung gabung bersama para pejuang skripsi lainnya untuk mendapat materi terbaru dari saya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk materi yang pertama kita. Check this out. Kalau ngomongin judul penelitian, saya sering banget dicurhatin mahasiswa kayak gini. Pak, saya baru juga ngajuin judul, kok udah ditolak sih? Atau ada juga yang curhat kayak gini. Pak, saya udah bolak-balik ngajuin judul, kok ditolak melulu? Kenapa ya, Pak? Kebanyakan mahasiswa nggak tahu dan nggak paham mengapa judul mereka ditolak oleh dosen. Kebanyakan mahasiswa bahkan bingung mengapa judul teman yang hampir mirip dengan mereka bisa di ACC, sedangkan judul penelitian mereka ditolak oleh dosen yang sama. Para pejuang skripsi ada nggak nih yang ngalamin yang kayak gitu? Atau jangan-jangan itu adalah curhatan para pejuang skripsi sendiri? Di channel ini, bersama saya Heru Mudianto MPD, kita akan membongkar alasan mengapa judul penelitian ditolak oleh dosen pembimbing. Hari ini, saya akan membongkar 4T alasan kenapa judul penelitian ditolak oleh dosen kepada teman-teman semua, yaitu tidak paham, tidak penting, tidak unik, dan tidak ada keterkaitan. T yang pertama adalah tidak paham tentang judul penelitian yang diajukan. Sun Tzu, jenderal dan juga ahli strategi militer dari Tiongkok pernah berkata, kenali dirimu, kenali musuhmu, dan kenali medan tempurmu. Maka 1000 peperangan yang kau hadapi, 1000 kemenangan yang kau dapatkan. Quotes keren dari Sun Tzu ini, beberapa abad silam, cocok untuk diterapkan dalam segala bidang pada abad ini, termasuk penyusunan skripsi kamu. Semakin kamu mengenal apa yang kamu teliti, semakin mudah kamu menuliskan laporan penelitianmu. Oleh karenanya, para pejuang skripsi harus mengenal seluk-beluk tentang judul penelitian yang kamu tulis. Kondisi di lapangan, banyak sekali mahasiswa yang tidak mengerti apa yang mereka tuliskan dalam judul penelitian. Banyak sekali mahasiswa ketika ditanya oleh dosennya, ini penelitinya menggunakan metode apa ya? Dijawab nggak tahu. Indikator variabelnya apa? Dijawab nggak tahu. Terus ini nanti instrumennya apa? Dijawab nggak tahu. Kalau para pejuang skripsi ditanya mengenai judul penelitian para pejuang skripsi, terus jawabnya nggak tahu seperti itu, ya wajar kalau dosen pembimbing menolak judul para pejuang skripsi. Analoginya seperti ini deh.
Misal, para pejuang skripsi itu seorang perempuan, punya pacar, kemudian ingin memperkenalkan calonnya kepada orang tua untuk minta izin menikah di bulan depan, ya. Para pejuang skripsi ajak cowoknya ke rumah, terus perkenalkan ke orang tua para pejuang skripsi. Pah, kenalin nih, ini cowok aku, dan kita minta izin bulan depan mau nikah deh. Nah, terus orang tua kamu pasti nanya dulu dong, gitu. Asal usul dan lain sebagainya. Misal, ditanyain sama orang tuanya, cowok kamu itu pekerjaannya apa? Terus kamu jawab nggak tahu. Dia sekolahnya di mana? Kamu jawab lagi nggak tahu. Dia orang tuanya kerja apa? Kamu jawab nggak tahu. Cowok kamu tinggalnya di mana? Dijawab lagi nggak tahu. Logikanya, kalau semua jawabannya nggak tahu kayak gitu, kira-kira nih, bakal direstuin nggak sama orang tua para pejuang skripsi buat menikah? Saya jamin 100% nggak bakal direstuin. Bener nggak? Kenapa? Ya gimana mau direstuin? Kalau para pejuang skripsi aja nggak tahu calon yang mau dinikahin itu latar belakangnya kayak gimana. Nah, analogi tersebut sama dengan kondisi judul penelitian para pejuang skripsi yang ditolak oleh dosen pembimbing. Kalau semua pertanyaan dosen pembimbing mengenai judul penelitian dijawab nggak tahu, bagaimana dosen pembimbing mau ngasih ACC sama judul penelitian para pejuang skripsi? Jadi, sebelum ajukan judul penelitian, para pejuang skripsi harus pastikan kalau para pejuang skripsi memahami berbagai aspek dalam judul penelitian yang akan diajukan, seperti rencana metodenya seperti apa, instrumen penelitiannya menggunakan apa, indikator variabelnya seperti apa, dan lain sebagainya lah ya. Memang para pejuang skripsi tidak harus mengerti secara mendalam semua hal tersebut, tapi setidaknya para pejuang skripsi sudah ada bayangan mengenai segala aspek dari judul penelitian yang para pejuang skripsi ajukan. Kemudian T yang kedua, alasan judul penelitian kamu ditolak adalah tidak penting untuk diteliti. Mardalis, penulis buku metode penelitian, mengatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan judul penelitian adalah salah satunya hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Peneliti sudah bekerja dan berusaha dengan susah payah. Hendaknya hasilnya berguna untuk diri masyarakat dan ilmu pengetahuan. Nah, judul penelitian yang diajukan bisa ditolak dikarenakan judul tersebut tidak penting untuk diteliti. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan judul penelitian tersebut menjadi tidak penting untuk diteliti ya. Yang pertama, tidak ada manfaatnya untuk ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang kedua, hasilnya sudah jelas. Jadi, usahakan judul yang akan diajukan itu bermanfaat untuk orang banyak. T yang selanjutnya, yaitu T yang ketiga, alasan kenapa judul penelitian para pejuang skripsi ditolak adalah tidak unik alias pasaran. Dosen kebanyakan menolak judul mahasiswa dikarenakan judul penelitian yang diajukan sudah pasaran alias sudah banyak sekali diteliti. Apalagi tidak ada perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Variabel yang diteliti sama, daerah yang diteliti sama, subjek penelitiannya sama. Ya kalau gitu dosen pasti nolak lah. Ngapain ada penelitian? Toh yang diteliti sama-sama juga. Gitu. Saya sekali kali menemukan dosen yang menolak judul penelitian mahasiswa bukan karena judulnya tidak bagus. Ketika saya tanya kepada dosen tersebut, mengapa judulnya yang diajukan ditolak? Jawabannya adalah karena judul penelitian mahasiswa tersebut sudah banyak diteliti. Dalam kondisi seperti ini, saya sangat setuju dengan pendapat yang berbunyi sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih bagus.
Oleh karenanya, para pejuang skripsi semua harus memikirkan apa perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh kamu dengan penelitian yang sudah ada. T yang terakhir nih, T yang keempat. Kenapa judul penelitian para pejuang skripsi ditolak adalah karena tidak ada hubungan antara variabel penelitiannya. Profesor Dr. Husaini Usman MPD MT dan Purnomo Setiadi Akbar MPD, penulis buku metode penelitian sosial, mengatakan bahwa salah satu kriteria penelitian yang baik adalah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih dalam penelitian tersebut. Sayangnya, mahasiswa kadang tidak paham apakah judul penelitian yang mereka ajukan sudah terdapat hubungan antar variabel atau belum. Saya pernah melihat beberapa judul penelitian mahasiswa yang menurut saya nyeleneh banget. Dari judul mereka saya melihat tidak ada hubungan sama sekali antar variabel yang satu dan yang lainnya. Tapi mereka memaksakan seakan-akan terdapat keterkaitan antara dua variabel tersebut. Rata-rata dosen bisa melihat apakah terdapat keterkaitan atau tidak dari variabel yang dituliskan dalam judul penelitian. Maka dosen bisa langsung menentukan menerima atau menolak judul penelitian mahasiswa berdasarkan penilaian mengenai keterkaitan antar variabel tersebut. Saya bisa mencontohkan kondisinya kayak gini. Misal, saya mengajukan judul penelitian seperti ini. Pengaruh cara mengepel terhadap peningkatan IQ siswa. Nah, menurut para pejuang skripsi, judul tersebut ada keterkaitan nggak antar dua variabelnya? Pasti para pejuang skripsi mikir gini, apa hubungannya cara ngepel sama IQ? Nah, ini boleh dibilang ini mah jaga sembung bawa golok. Nggak nyambung kan? Nah, sama halnya dengan contoh tersebut, ada beberapa judul skripsi mahasiswa yang kasusnya jaka sembung seperti itu. Variabel dependennya kemana? Variabel independennya kemana? Masalahnya, mahasiswanya sendiri nggak tahu kalau variabelnya nggak nyambung sama sekali. Nah, repot kan? Kalau judul penelitian pejuang skripsi sendiri gimana nih? Ada keterkaitan nggak antar variabelnya? Atau jangan-jangan para pejuang skripsi juga masih bingung dan nggak tahu apakah ada keterkaitan antar variabel atau tidak dari judul skripsi yang diajukan. Jangan khawatir, pada materi selanjutnya kita akan membahas bagaimana menulis judul penelitian yang memiliki keterkaitan antar variabelnya. Para pejuang skripsi, sepanjang materi ini saya sudah menyampaikan 4 hal yang membuat judul penelitian ditolak oleh dosen yang saya singkat ke dalam 4T, yaitu tidak paham tentang judul penelitian yang diajukan, tidak penting untuk diteliti, tidak unik alias pasaran, dan tidak ada hubungan antar variabel penelitiannya. B.J. Habibie, seorang cendekiawan dan Presiden Indonesia ketiga, mengatakan bahwa keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar, namun keberhasilan itu adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Oleh karena itu, para pejuang skripsi jangan pernah berhenti berusaha dalam perjuangan menyusun skripsi kita. Karena hanya usaha dan tindakanlah yang akan menentukan apa yang akan kita dapatkan di akhir nanti. Ya masa ditolak gebetan berulang kali aja kuat, baru ditolak dosen sekali udah nyerah. Wahai para pejuang skripsi, kuatkan jari jemarimu, tegaskan tatapan matamu, pekatkan kopimu, terus berjuang, dan jangan menyerah. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.